Shalom, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza untuk jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara tetap dapat terhubung dengan kami GBI Pondok Gede Plaza dengan 5 akun media sosial yang ada, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website, serta hotline di 0878 7259 1817. Dan untuk informasi permohonan doa, dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org dan dapat mengikuti instruksi yang ada di situ untuk mengajukan permohonan doa. Dan untuk informasi persembahan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke 2 nomor rekening ada, yaitu BCA dan CIMB Niaga yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan nomor rekening tersebut adalah rekening pembangunan umum, perpuluhan, dan umum, atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening ada. Dan di bulan September ini Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam rangka buah roh. Mari kita deklarasikan bersama-sama sekali lagi: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam hidupku. Oke, action. Kembali kami adakan. Maka dari itu kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk dapat bersama berbagi, saling menopang kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Peduli Kasih Poge Action dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 68711489900 atas nama Rahel Herawati dengan menambahkan digit RP19 di akhir donasi yang ada. Sebagai contoh, RP 200.000 019 atau 200.019 rupiah. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline 0878 7259 1817, dan bagi jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi kami di nomor hotline di atas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi, bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati, untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena 2 alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu?
Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus baik, selalu baik. Apapun yang terjadi pada kita, katakan Tuhan Yesus baik. Sehingga hari ini kita boleh beribadah kembali. Yang Tuhan yang menyertai dan memberkati ibadah kita pagi ini. Mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan ibadah hari ini di dalam nama-Mu saja. Engkau yang turun dan memberkati setiap kami sesuai dengan kebaikan dan favor-Mu Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, shalom saudara, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita satukan hati kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, dan sebelum itu mari kita sama-sama bacakan DNA kita saudara sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita sama-sama bacakan Mazmur 91 saudara. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan memberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan merebutkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari percaya, katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kami mau katakan Tuhan. Firman terangi jalanku,
perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala. Tak pernah kami ragu Tuhan, tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dengan iman kami ingin berseru Tuhan, Engkau datang. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama Kau Yesus, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya Kau Tuhan, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Kau Yesus Tuhan, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Nya pasti ada pengharapan, ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang Kau pilih buatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu.
besar. Katakan Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku, kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi kami, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, oh Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya Tuhan. lama-lamanya. Kaulah sahabat, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu hati bersama-sama berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bersama-sama ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat mujizat. Terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Ini doa kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat gembala pembina kami Pak Niko, beserta dengan wakil-wakil yang ada Tuhan, beserta dengan keluarga besarnya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan yang melindungi setiap mereka ya Bapa. Dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan urapan kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami satu hati juga berdoa buat Karayon 5, beserta dengan wakil-wakil yang ada, beserta dengan gembala di tempat ini Ibu Rahel Herawati, Gembala Ranting Pak Jo, Pak Silas, para wakil gembala yang ada Tuhan, para pengerja kabit-kabit. Bapak, Kau mengurapi gembala-gembalaku juga Tuhan, bahkan keluarga besar setiap mereka Tuhan. Urapan kasih-Mu, urapan yang sama dengan Pak Niko, turun atas setiap kami Tuhan, turun atas setiap kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penyertaan yang sempurna, visi daripada-Mu Tuhan terus mengalir atas setiap kami gereja-Mu Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan, kami mau bersatu hati juga Tuhan berdoa Tuhan, buat GBI, buat All Over University, buat World Evangelical Alliance Tuhan, buat Church of God Tuhan. Kami bersatu hati bersama-sama berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami dengan Pentakosta yang ketiga. Urapan Pentakosta yang ketiga itu turun atas setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi messenger-messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan. Bapak kami bersatu hati juga berdoa Tuhan, buat Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, sejahteralah Indonesiaku. Biarlah Indonesia Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah Indonesia Tuhan, dari Pulau Jawa sampai Papua Tuhan. Kau mengurapi, Kau melindungi, Kau menjagai, Kau memberikan berkat, Kau memberikan kelimpahan, Kau memberikan sukacita, damai, sejahtera dan kasih-Mu melimpah atas Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, berkati setiap pemerintahan yang ada, berkati setiap lembaga-lembaga yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan takut akan Tuhan dan hikmat pewahyuan turun atas setiap mereka ya Bapa. Bapak kami satu hati juga berdoa Tuhan, buat penuaian jiwa beribu-ribu laksa, penuaian yang terakhir Tuhan. Kau akan pakai Tuhan setiap kami Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati. Mari umat Tuhan, mari berdoa bersama-sama. Mari naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Oria ramana syara labaya Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Apapun setiap permasalahan pergumulan kami, Kau tahu ya Tuhan. Kau akan menjawab setiap doa-doa kami. Kau akan menjawab Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami Bapa. Mujizat kelimpahan terjadi atas setiap kami. Mujizat damai sejahtera sukacita
Kasih-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Biar kami mempunyai buah roh Tuhan. Biar kami Tuhan berlimpah dengan buah roh. Biar kami Tuhan terus berbuah dan hasilkan buah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami ya Yesus. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, saudara. Kembali kami datang pada hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin rasakan kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kahanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama. Dengan darah-Mu Tuhan, ampuniku atas dosa. ku bersujud kepadamu, oh kami sembah Engkau Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Aku sembah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online karena situasi belum memungkinkan kita untuk bertemu tatap muka di dalam gereja. Tema yang diberikan kepada saya pada hari Minggu ini adalah mengenai penguasaan diri. Ya, penguasaan diri itu sendiri sangat-sangat penting untuk kita pelajari karena banyak sekali kasus problem terjadi, bahkan bencana terjadi karena kurangnya penguasaan diri itu. Nah, ayat Alkitab banyak yang mengingatkan mengenai penguasaan diri itu. Amsal 25:28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi, baru bisa bayangkan kalau kota itu roboh temboknya, tidak ada lagi pertahanan untuk kota itu. Nah, pengendalian diri itu yang paling umum biasanya adalah pengendalian diri untuk tidak cepat marah, dan juga pengendalian diri untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, atau pengendalian diri dalam misalnya membeli barang-barang yang mahal harganya. Nah, kadangkala kita yang pertama mengenai mengendalikan diri untuk tidak cepat marah. Seringkali itu bisa membuat bencana atau membuat persoalan sebenarnya simpel menjadi besar kalau kita tidak menguasai diri dan kemudian menjadi cepat marah. Nah, hal inilah yang perlu kita sadari bahwa penguasaan diri atas temperamen kita itu juga penting. Karena jangan sampai masalah yang sebenarnya sederhana menjadi makin besar dan menjadi kompleks karena kita kurang menguasai diri kita. Lalu yang kedua, kita juga harus menguasai diri dalam mengambil kesimpulan. Karena belum tentu misalnya sesuatu yang kita lihat di permukaan itu adalah kesimpulan dari seluruhnya. Seperti halnya ada problem yang kita lihat hanya gunung esnya saja, seperti gunung es hanya puncaknya saja, tapi di bawahnya sebenarnya persoalannya lebih besar. Nah, kita perlu juga menguasai diri kita untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan atas sebuah masalah, supaya apa? Supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, hal ketiga, penguasaan diri itu juga mengenai misalnya untuk membeli sebuah barang yang cukup mahal. Seringkali penguasaan diri kita itu dikalahkan oleh kepiawaian atau kepandaian dari seorang sales untuk menjual produknya. Sehingga, atau juga mungkin iklan-iklan yang ditawarkan, sehingga kemudian kita tidak berpikir cukup panjang untuk membeli barang yang mahal itu, dan pada akhirnya setelah setahun mungkin 2 tahun barang itu kemudian teronggok di rumah kita tanpa digunakan lagi. Nah, hal ini juga perlu kita kuasai diri kita di dalam misalnya kita membeli sesuatu barang yang mahal. Nah, hal ini bisa kita pelajari, kita bisa latih supaya kita tidak menjadi boros untuk membeli barang yang sebenarnya kita tidak perlu. Terlebih saat-saat ini, di mana dalam pandemi ini kita benar-benar harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan atau membeli sesuatu barang.
Kalau benar-benar tidak perlu, kita memang harus hati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam problem finansial di kemudian hari. Nah, penguasaan diri ini juga berlaku dalam hal pemahaman kita akan sesuatu, ya. Jadi misalnya orang yang mengerti teknologi, tetapi bila dia tidak menguasai dirinya, teknologi itu bisa menjadi berbahaya buat dia. Kasus yang sedang ramai saat ini adalah kasus teologi di web, gitu ya. Orang yang mengerti teologi tetapi tidak bisa menguasai dirinya, cenderung akan melukai banyak orang, ya. Karena saya melihat mengapa hari-hari ini justru di kalangan Kristen sendiri banyak terjadi perdebatan-perdebatan yang panas, yang sengit, gitu ya, bahkan saling menjatuhkan, saling menyesatkan artinya yang satu berkata kamu sesat, orang lain berkata dia sesat, itu saling menyesatkan, gitu. Jadi, dan itu juga karena kita kurang menguasai diri kita di dalam hal berbicara. Nah, mengapa kalau kita lihat masalah yang sedang hangat-hangatnya di dunia maya ini, mengapa kemudian akhir-akhir ini banyak terjadi pertengkaran teologis di dunia maya? Ini disebabkan oleh pandemi ini juga, ya. Karena adanya pandemi, kemudian pendeta atau pengkhotbah itu memindahkan mimbarnya dari mimbar gereja ke mimbar YouTube atau mimbar Instagram atau mimbar Facebook, live streaming seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, saat itu diunggah ke dunia maya, lalu yang melihat kan bukan hanya komunitas dari gereja dia sendiri, tetapi kemudian terbuka untuk seluruh dunia. Nah, disinilah dimulai terjadi perselisihan, pertengkaran yang menurut saya kurang baik. Kenapa? Karena kita bertengkar di antara sesama Kristen. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, penguasaan diri dalam pengetahuan itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tidak melukai orang lain. Karena namanya perdebatan biasanya menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, ini yang juga harus di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 itu kan diingatkan bahwa kepada pengetahuan penguasaan diri sendiri. Jadi atas pengetahuan itu kita perlu ada penguasaan diri juga, supaya kita jangan menyalahgunakan pengetahuan itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita baca 1 Korintus 9 ayat 25, ya, 1 Korintus 9 ayat 25. Begini demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa hidup ini juga sebuah pertandingan, ya. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Artinya apa? Di dalam pertandingan kita bisa kalah, kita bisa menang, ya kan? Kita bisa kalah dalam pertandingan, kita bisa menang. Mengapa orang bisa menang dalam pertandingan? Tentunya dia mempersiapkan dirinya dengan baik, ya. Lalu dia bisa menguasai dirinya dengan baik, agar supaya di dalam pertandingan itu dia tidak mudah untuk dijatuhkan lawan. Nah, di dalam hidup kita juga melakukan pertandingan dalam hidup ini.
Nah, pertandingan-pertandingan itu adalah bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup atau kita gagal dalam hidup. Bahkan dalam skala yang lebih besar, pertandingan dalam hidup itu bisa menentukan kita masuk ke dalam kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Nah, di dalam pertandingan hidup itu, kita perlu memakai persenjataan iman kita. Ya, kita mempersenjatai roh kita, tubuh kita, jiwa kita dengan firman Tuhan, agar supaya kita bisa menang di dalam pertandingan dalam hidup itu. Nah, dalam pertandingan hidup itu kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi. Mungkin pertandingan di dalam masalah keluarga, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan orang-orang sekitar kita, gitu, dengan ambisi kita. Nah, banyak hal yang dalam hidup ini itu sepertinya adalah sebuah pertandingan. Nah, untuk bisa menang dalam pertandingan itu, saya katakan tadi, kita harus mempersiapkan diri kita dan menguasai diri kita sepenuhnya, supaya apa? Tidak mudah jatuh, tidak mudah terkecoh, gitu ya, untuk supaya kita bisa menang dalam pertandingan itu. Ya, nah, dalam Yakobus 1 kan, Yakobus 1 yang 14 dan di 15 itu dikatakan begini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa pertandingan dalam hidup itu juga bisa menentukan jenis kekekalan yang akan kita hadapi nanti. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Berarti kan persoalan adalah kita bisa menguasai diri kita untuk keinginan kita atau tidak, gitu kan. Nah, untuk supaya kita bisa menguasai diri kita di dalam cobaan itu, tidak ada jalan lain. Kita harus memperkuat iman kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah itu pedang roh kita, gitu. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan kepada saudara, apakah saudara di dalam masa pandemi ini sudah mempersiapkan diri kita dengan terus membaca firman Tuhan secara berkala. Bukan maksudnya berkala, kala sempat, kala enggak, gitu ya. Tapi secara kontinu. Nah, sudah berapa kali kita membaca Alkitab kita sendiri? Jadi kita harus sadari bahwa makanan dari roh itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi makanan roh itu adalah firman Tuhan. Kalau kita kurang memakan firman Tuhan, maka roh kita itu akan menjadi lemah. Kalau roh kita menjadi lemah, dan akibatnya adalah kita akan mudah jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Jadi itulah sebabnya kita perlu sekali membaca dan merenungkan firman Tuhan secara kontinu, ya. Nah, dengan membaca firman Tuhan secara kontinu, kita akan membangun penguasaan diri kita juga, gitu, supaya kita bisa menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Jadi dalam masa-masa sekarang ini, terlebih masa-masa sekarang, orang yang lebih sering di rumah, bisa jadi akan lebih banyak pertengkaran terjadi dalam rumah. Karena mungkin
pada masa-masa sebelumnya, masa-masa normal gitu ya, frekuensi durasi bertemu misalnya suami dengan istri tidak begitu banyak. Suami seharian kerja di kantor, pulang sudah sore atau malam, sehingga lalu makan, istirahat sebentar, tidur, tidak banyak berdiskusi. Nah, sementara dalam masa sekarang, masa pandemi sekarang, lebih banyak bertemu, lebih banyak di rumah. Dan bisa jadi justru yang saya dengar gitu ya, saya dengar banyak pertengkaran justru terjadi pada masa pandemi ini. Nah, saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa kenapa bisa terjadi pertengkaran. Hal pertama adalah karena kita kurang menguasai diri kita, sehingga kita cepat emosi, ya, kita cepat bereaksi, gitu ya. Nah, mengapa kita bisa cepat bereaksi, cepat emosi, gitu? Karena kita kurang menguasai diri kita, dan kita kurang memahami teman-teman dalam kita berdiskusi tadi. Kalau masalah suami istri, kemungkinan suami istri kurang waktunya dalam berkomunikasi, kurang waktunya dalam berbicara satu sama lain. Contohnya di meja makan, ya. Nah, mestinya di dalam masa pandemi ini keluarga yang mempunyai waktu yang lebih banyak untuk makan bersama. Saya pernah dulu kan cerita gitu ya, kalau di mall keluarga makan rame-rame tapi mereka nggak saling ngomong karena apa? Sibuk Pak dengan HP masing-masing. Mudah-mudahan itu tidak terjadi juga di rumah gitu. Karena sekarang masa pandemi semua sering makan di rumah gitu ya, mengurangi makan di luar ya. Tapi jangan sampai kebiasaan waktu normal itu gitu ya, dibawa lagi ke rumah gitu. Tidak ada perbaikan. Justru dalam masa pandemi kita harus sering bertemu. Meja makan adalah tempat kita berdiskusi, berbicara satu sama lain, suami kepada istri, kepada anak-anak, gitu ya, anak-anak saling berbicara. Nah, itulah membangun komunikasi yang baik akan mencegah yang namanya salah mengerti atau salah paham. Dan itu juga akan membentuk kita untuk menguasai diri kita di dalam berbicara. Karena di dalam berbicara pun kita harus bisa menguasai diri kita. Adalah tidak baik jika orang misalnya kalau di dalam sebuah pembicaraan diskusi kita melihat seseorang itu mendominasi pembicaraan. Itu juga hal yang tidak baik. Dan saya percaya saudara pernah bertemu dengan kasus-kasus seperti itu. Ya kan? Melihat orang itu katakan dalam pembicaraan 30 menit, mungkin dia 25 menit dia ngomong, lawannya cuma bicara 5 menit. Hal itu juga kurang baik. Dalam hal apa? Kita menguasai diri kita untuk kita terus berbicara dan kita kurang mendengar. Persoalan yang juga banyak timbul dalam hal ini, dalam komunikasi ini adalah apa? Orang kurang mempunyai keahlian dalam mendengar. Kita memperkuat atau membuat kita ahli dalam berbicara, tapi seringkali kita kalah di dalam mendengar. Kita kurang melatih diri kita untuk bisa mendengar dengan baik, sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu dengan lebih baik. Ini juga mengenai penguasaan diri terhadap di dalam kita berbicara, ya, berbicara satu sama lain. Saya percaya saudara pernah melihatlah kondisi seperti itu ya. Jadi A bicara dengan B, kita bisa lihat gitu ya, siapa yang dominan, siapa yang mendominasi pembicaraan, siapa yang nggak mau kalah gitu. Dari situ sendiri saudara bisa melihat bahwa hal itu kurang baik. Jadi penguasaan diri dalam komunikasi juga penting, ya. Nah, jadi ya seperti kita tahu bahwa
penguasaan diri itu kan salah satu dari buah roh dalam Galatia 5, 22-23 kan. Kita udah tahu itu. Jadi menguasai diri kita itu adalah buah gitu ya. Buah artinya buah itu kan yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Nah, Roh Kudus yang ada dalam hati kita menghasilkan buah-buah tadi, yang salah satunya dalam Galatia 5:23 itu buah yang ke-9 adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu penting sekali saya katakan, karena itu akan mencakup spektrum yang sangat luas. Keluarga, pekerjaan, ya, kesehatan, ya. Nah iya kan, nah, kesehatan kalau kita nggak menguasai diri kita dalam memakan sesuatu, kita makan semua aja, yang hasilnya kan udah jelas. Ya. Orang yang suka makan seenaknya gitu di usia mudanya bahkan setengah tua gitu, kemudian menjadi apa? Menjadi orang yang mengkoleksi cincin. Gitu. Tapi sayangnya bukan cincin di tangan, tapi cincin di jantung sini. Gitu. Nah, itu juga mengenai penguasaan diri di dalam hal makan. Gitu. Ya. Nah, jadi penguasaan diri saya katakan tadi spektrumnya luas sekali. Ya. Jadi kita perlu untuk mempunyai keahlian dalam diri kita. Keahlian itu adalah menguasai diri kita, kuasai diri kita dalam segala hal. Ya. Supaya kalau misalnya dalam penguasaan diri terhadap kanan, ya kita sehat, gitu. Kita punya badan yang sehat, kuat, dan tidak gampang sakit, ya. Terlebih sekarang ini loh. Sekarang ini jadi kan banyak itu anjuran kalau bisa kita tidak ke dokter gigi kan, gitu ya, buka mulut gitu ya. Kalau sebisa mungkin tidak ke rumah sakit. Gitu. Kenapa? Rumah sakit memang seperti namanya, rumah tempat orang sakit gitu. Hari-hari ini apalagi gitu ya. Terlebih misalnya rumah sakit yang menjadi rujukan penderita COVID-19. Wah, itu bukan zona merah lagi tuh, ini sudah zona hitam pekat gitu ya. Jadi menguasai diri kita juga penting di dalam hal kesehatan. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang sakit, sehingga kita harus ke dokter, dan yang ke dokter itu pun punya risiko tersendiri kan, gitu. Jadi misalnya kalau inilah yang saya lakukan kalau sekarang, kalau supaya gigi nggak sakit ya malam ada rebusan air sirih dikumur tiap malam supaya gigi kita nggak sakit. Sering gosok gigi, sering rajin membersihkan gigi supaya apa? Supaya nggak sakit. Gitu. Tapi kalau udah sakit kan harus ke dokter gigi. Gitu. Ya. Dan ke dokter gigi pada masa-masa sekarang adalah sebuah kegiatan yang cukup berbahaya dan berisiko. Ya, jadi kita udah bicara tadi ya, bicara mengenai penguasaan diri supaya nggak gampang marah, penguasaan diri dalam tidak terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan, gitu ya. Lalu penguasaan diri dalam hal investasi, membeli sesuatu yang mahal, membeli apa gitu ya. Udah punya TV, mau beli TV yang ukuran 100 inch gitu loh, kepingin gitu. Nah, itu juga perlu dilatih penguasaan diri kita. Karena apa? Karena kalau bahasa Inggris kan itu jelas antara need sama want. Need itu ya butuh gitu. Want kepingin gitu. Jadi, nah penguasaan diri itu kalau di rumah kita banyak sekali kemudian barang-barang yang kemudian menjadi tidak efektif, itu karena waktu dalam proses pembelian itu lebih banyak didominasi oleh want, bukan need. Nah, saya kepengen gitu ya. HP baru dipakai setahun, ada model baru, saya kepengen gitu. Padahal HP paling banyak dipakai buat telepon sama WA, sekarang baca email gitu lah ya. Nanti hal-hal yang hampir seluruh handphone itu memiliki fungsi yang sama sebenarnya. Nah,
penguasaan diri itu dalam purchase atau dalam membeli sesuatu juga perlu kita kuasai. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak mudah untuk terjatuh nantinya di dalam masalah ekonomi. Karena gampang, sekarang banyak loh, even di Tokopedia atau di mana gitu, macam-macam deh, Lazada atau apa kan banyak ditawarkan misalnya pembelian barang ini dengan metode cicilan gitu. Kan cicilan 12 bulan tanpa bunga gitu. Wah, enteng itu. Ya. Enteng 12 juta, berarti sebulan cuma 1 juta lah gitu ya. Beli gitu. Bulan depan ada lagi barang menarik. Wah, ini ada 6 juta nih, murah gitu ya. Ada TV cuma 6 juta gitu. TV di rumah udah kuno, beli dong, beli. Cicilan 12 bulan ya 500.000. Kemudian yang lain dan lain, akhirnya waktu dikumpul jumlah cicilannya itu besar sekali gitu. Nah, ini yang termasuk ini salah satu penguasaan diri yang harus kita pelajari supaya kita tidak terjatuh di dalam jebakan-jebakan ekonomi. Kemudian kita tadi juga membahas penguasaan diri kita terhadap pengetahuan kita, ya. Dalam hal gereja saya tadi kasih contoh mengenai teologi ya, di mana saya melihat justru hari-hari ini banyak terjadi pertengkaran teologis di antara orang-orang Kristen sendiri yang kalau pakai bahasa yang lebih pas itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Saya percaya diskusi atau debat-debat teologi itu tidak kemudian membawa orang menjadi lebih beriman, tapi lebih kepada ya saya menang kamu kalah, itu aja gitu kan. Dan penontonnya juga saya tidak yakin akan lebih beriman dengan melihat perdebatan itu. Nah, itu juga mengatakan bahwa penguasaan diri terhadap pengetahuan juga penting. Supaya apa? Supaya kita nggak menjadi takabur, kita nggak menjadi sombong, ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya bahas penguasaan diri di dalam rumah tangga. Yang saya cerita di masa-masa pandemi ini kita lebih sering ketemu, ya. Karena kurangnya komunikasi sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Itu bisa kita hindari dengan apa? Dengan kita sering berkomunikasi, sering berbicara yang baik, belajar mendengar. Karena kita mungkin ahli dalam berbicara, tapi kita kurang ahli dalam mendengar. Ya. Jadi penguasaan diri itu spektrumnya sangat luas, sangat luas, dan itu bisa dipelajari. Nah, saya katakan tadi cara mempelajarinya buat kita adalah apa? Dengan mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan kontinu, ya. Karena membaca dan merenungkannya, gitu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita ingat perkataan firman Tuhan itu. Mazmur 1 kan begitu. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 itu gitu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga setelah semuanya dilakukan berkenan kepada Tuhan, apa saja yang dia perbuat berhasil. Jadi yang membuat berhasil itu adalah apa? Karena dia mempunyai dasar firman Tuhan yang kuat. Amin. Jadi di masa sekarang kita perlu meningkatkan keahlian kita dalam penguasaan diri kita dari beberapa hal yang saya cerita tadi. Kiranya Tuhan menyegerakan pandemi ini berlalu dari Indonesia, dari dunia, dan kita bisa kembali nantinya bertatap muka secara normal, ya, ketemu di gereja. Salam dari Jababeka buat jemaat di Pondok Gede. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan tetap memberkati kita hari lepas hari. Dan hari ini ada berkat yang sudah kita terima. Mari kita sekali lagi mengucap syukur dan terimalah sebagai meterai Allah
bawa pulang itu untuk keluarga kami, saudara-saudara kami, yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dan hidup terus di dalam keintiman bersamanya. Itu menyertai saudara semua pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita tetap setia. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati.